Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3B tentang bagaimana cara menstandarisasi ekstrak terpurifikasi yang memenuhi syarat. Nah, di sini saya menggunakan jurnal ini, standarisasi dari purifikasi ekstrak daun mahoni dan aktivitas antioksidannya sudah saya rangkum, yang di mana pada jurnal ini cara menstandarisasinya ada 4, yakni dengan cara yang pertama yaitu proses ekstraksi dan pemurnian, yang di mana dilakukan spesimen yang tersebut itu diidentifikasi, kemudian untuk diekstraksi dan dimurnikan ekstraknya dari bagian lipid. Yang digunakan di sini adalah larutan heksana dan juga pelarut etanol. Kemudian dilakukan standarisasi di sini yang dimana ekstrak pemurnian itu mengikuti prosedur dengan melakukan pengukuran berupa uji organoleptik, penentuan sudut pengeringan, resistensi, kadar abu total, penentuan kadar abu tidak larut asam, kemudian penentuan kadar sari larut air, penentuan kadar sari larut etanol, dan uji profil fitokimia, uji alkaloid, uji flavonoid, uji fenolik, uji spasaponin, dan terpenoid, dan steroid. Kemudian lakukan penentuan kandungan flavonoid atau determinasi dari ester terpurifikasi ini dengan berbagai konsentrasi, yang dimana digunakan dengan larutan standar dan juga potasium asetat, yang dimana untuk menemukan panjang gelombang maksimum pada pengukuran serapannya nanti. Nah, kemudian baru dilakukan uji aktivitas antioksidannya menggunakan larutan DPPH. Kemudian jurnal yang kedua, saya menggunakan jurnal yang ini, standarisasi dari ekstrak etanol, varietas Phaneotama from Bengal Island District. Yang dimana sudah saya rangkum, yang dimana dilakukan proses eh, dengan standarisasi dengan dua parameter, yakni ada parameter spesifik dan juga non-spesifik. Yang di mana parameter non-spesifik di sini berupa dari berat kadar air, kemudian dari kadar abu, kemudian kontaminasi logam berat seperti Hg, timbal, dan CD, kemudian kandungan yang tidak larut, kemudian kandungan kadar air dan juga berat spesifiknya. Ini mana pengujian parameter non spesifik ini digunakan untuk menentukan berat jenis dan juga diukur juga pengenceran dari ekstrak terpurifikasi, yang dimana tujuannya untuk memberikan gambaran umum mengenai komposisi kimia terlarut dalam suatu ekstrak, yang dimana di sini kadar air yang diterima menurut standarisasi itu semakin sedikit air di dalam ekstrak maka semakin kecil untuk terkontaminasi bakteri, dan kualitas ekstrak semakin lama akan semakin berkurang. Kemudian kadar air maksimalnya tidak diperbolehkan dari 10%. Pengujian kadar abu ini bertujuan untuk menentukan gambaran umum komposisi mineral baik dari dalam maupun dari luar ekstrak terpurifikasi. Yang dimana jika untuk parameter spesifiknya itu yang diukur adalah uji organoleptik, yang dimana berdasarkan daripada warna, bentuk, bau, dan juga rasa. Yang dimana tujuannya itu untuk memberikan objektivitas daripada nama dan spesifikasi dari tanaman, serta pengamatan organoleptik dari ekstrak purifikasi untuk pengenalan awal menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, bau, rasa, dan juga warna dari sediaan ekstrak terpurifikasi untuk dijadikan sediaan farmasi diolah berikutnya. Nah, kemudian saya menggunakan jurnal yang ketiga, yakni jurnal yang ini tentang preparasi tanaman medis sebagai ekstraksi basis ekstraksi dan vaksinasi untuk proses eksperimen. Sudah saya rangkum yang di mana pada proses ini dilakukan penentuan daripada faktor-faktor yang dipengaruhi dari varietas selektif untuk proses larut dalam ekstraksinya berpengaruh. Karena kenapa? Karena berbagai ini memiliki konstituen aktif yang dimana pelarut ekstraksi ini harus ideal untuk digunakan karena agar tidak meninggalkan bahan yang inert dan juga harus tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Dan dari segi faktor keamanannya serta harganya harus relativitas dan juga arus reaktivitas karena larut ekstraksi yang sesuai tidak boleh bereaksi dengan ekstrak.
Yang kemudian pelarut ekstrak harus segera diperoleh kembali dan dipisahkan dari ekstrak. Kemudian dilakukan pengukuran viskositas dan di mana viskositasnya harus rendah untuk memudahkan penetrasi dalam bentuk sediaan farmasi dan juga untuk proses ke dalam proses absorpsi di dalam tubuh. Dan kemudian suhu dari pelarut kemudian harus rendah mungkin untuk mencegah degradasi atau kerusakan dari ekstrak atau purifikasi untuk diolah menjadi sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan. Baiklah, sekian.